Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang hardware dan brainware. Sebelum masuk ke materi berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang peran hardware dan brainware dalam komputer. Hardware dan brainware merupakan elemen paling penting dalam sebuah komputer, meskipun memiliki perbedaan keduanya. Keduanya bekerja sama untuk menjalankan sistem dan memberikan pengalaman optimal kepada penggunanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware. 1. Komponen fisik. Hardware merupakan komponen fisik seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Berfungsi sebagai perangkat keras dan dapat dilihat secara langsung. Dan yang kedua, fungsi hardware. Utamanya fungsi hardware adalah untuk memudahkan penggunanya komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun jika dijabarkan, ada beberapa fungsi hardware secara spesifik. Dan yang ketiga, kategori hardware. Terdapat kategori hardware termasuk hardware, input, output, dan storage. Masing-masing memiliki peran khusus dan mengolah dan menyimpan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh, brainware yaitu programmer, netter, sebutkan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Jenis-jenis brainware yang termasuk ke dalam jenis brainware. 1. Programmer. Yang kedua, operator komputer. Ketiga, teknisi komputer. Keempat, project manager. Dan yang kelima, konsultan. Selanjutnya, fungsi brainware. 1. Merancang sistem. Seorang sistem analis bertugas mendesain suatu sistem. Mereka berperan pada proses perancangan sistem hingga sistem beroperasi sebagaimana mestinya. Yang kedua, membuat program aplikasi komputer. Untuk menunjang pembuatan program atau aplikasi, seorang programmer wajib menguasai penggunaan bahasa program. Sedangkan bahasa program itulah akan mereka susun menjadi suatu aplikasi yang bisa Anda gunakan. Yang ketiga, mengelola sistem komputer. Suatu sistem membutuhkan suatu pengelolaan, maka dari itu perlu adanya seorang brainware yang berfungsi sebagai administrator. Dan yang keempat, melakukan maintenance. Seorang teknisi juga berperan pada proses perancangan sistem komputer. Mereka bertugas melaksanakan instansi, baik itu instansi hardware maupun software dan sistem operasi. Selanjutnya saya akan membahas komponen brainware. 1. Hardware engineer. Komponen brainware yang pertama adalah hardware engineer. Pekerja seorang hardware engineer mencakup semua hal terkait dengan bagian perangkat keras. Sebagai contoh dari komponen ini adalah seorang teknisi sistem analis. Tugas dari keduanya adalah mengelola dan melakukan maintenance. Dan yang kedua, software engineer. Berikutnya adalah komponen software engineer. Komponen ini jelas berbeda dengan komponen hardware engineer. Software engineer bekerja dengan perangkat lunak. Tugasnya meliputi tahapan pembuatan hingga pengelolaan perangkat lunak agar dapat digunakan secara optimal. Dan berikutnya, contoh brainware. 1. New York System. Contoh pertama dari brainware adalah New York System. Ini merupakan sebuah sistem jaringan yang bertugas untuk mengelola dan memperbaiki gangguan yang terjadi pada sebuah jaringan. Biasanya, New York System menyediakan banyak layanan. Kamu dapat memilih layanan sesuai kebutuhan atau organisasimu. Dengan demikian, kamu dapat melakukan pekerjaan yang mengandalkan komputer dan jaringan internet secara lancar. Dan yang kedua, EDP Department. Berikutnya, kamu juga bisa mengambil contoh dari Early Data Processing EDP. Tugas dari EDP meliputi pengelolaan data-data komersil sebuah perusahaan. Umumnya, pengelolaan ini dilakukan secara otomatis menggunakan sistem elektronik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hardware dan brainware yaitu bahwa hardware dan brainware merupakan elemen atau fondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan bagi para pengguna. Oke teman-teman, cukup materi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan
saya semuanya. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.